mengenang kembali peristiwa penderitaan Yesus. Dan kita yakin mereka selalu melindungi kita kemana saja kita pergi. Bes, sebatas itu. Selamat datang di King Pori. Saya Pori Amansik Tanggang. Tempat di mana kita bicara tidak sekedar bicara, tapi kita membedah. Nah, hari ini kita akan bicara soal fotografi, bukan fotografi biasa. Kita bicara tentang fotografi dalam hubungan dengan iman, tentang ritual, tentang tubuh manusia yang menjadi medium antara langit dan tanah. Dan seorang yang mencoba menangkap itu dengan kameranya, namanya Bung Ferry Latif. Dia seorang fotografer atau mungkin dia seorang saksi. Nah, Ferry Latif baru saja menggelar pameran tentang Paskah di Larantuka, sebuah kota kecil di Flores Timur, yang setiap tahun berubah menjadi panggung spiritual raksasa. Pertanyaannya, Bung Ferry, apakah ini sekedar dokumentasi? Sebenarnya kenapa saya membuat dokumentasi ini, karena punya pengalaman spiritual di ketika pertama kali saya datang ke sana dan ingin mendokumentasikan ulang. Oh, jadi lebih dalam dari sekedar Iya, dokumentasi. Baik. jadi ada hal-hal yang saya lihat nggak pernah saya temui di daerah lain, praktek-praktek keagamaan seperti ini. Baik, jadi Larantuka saat Paskah bukan hanya event ya, Iya. bukan juga festival, bukan juga konten Instagram. Ya adalah ritual tua, betul? Ya 500 tahun lebih berlangsung. Di mana tubuh manusia berjalan memikul, menangis, dan diam. Disebut prosesi Semana Santa. Semana Santa ya. Orang-orangnya berpakaian hitam, bisa cerita apa di balik pakaian hitam itu? Karena secara idenya kan mungkin mengenang kematian dan kebangkitan Yesus ya. Jadi kematiannya itu dianggap penderitaan gitu kan, penderitaan. Makanya warna hitam itu sebagai lambang dari perkabungan. Jadi patung Yesus dan Maria diarak perlahan-lahan, Ya, betul? utamanya sih patung Maria. Oh, oke. Patung Maria, Dolorosa, Maria yang bersedih. Tuan Ma Dolorosa. Tuan Ma. Orang Flores Timur, orang Larantuka menyebut Maria Dolorosa atau Bunda Maria itu Siti Maryam sebagai Tuan Ma. Dan diangkat dengan langkah yang berat. Bukan karena berat secara fisik, tapi berat juga di maknanya ya. Ya, betul. Dan di tengah itu semua ada lagi Ferry Latif, kamera. Nah, di sini juga menjadi pertanyaan. Setiap kali kamera masuk ke ruang sakral, selalu ada resikonya. Apakah Anda seniman atau peziarah? Nah, ada perbedaan antara pertama kali waktu saya ke sana tahun 2010, waktu itu memperingati 500 tahun masuknya patung Tuan Ma itu ke sana. Dengan yang sekarang, kalau yang sekarang karena sudah jadi agenda nasional, lebih diperketat lagi pengamanan sehingga keberadaan fotografer seperti saya tidak bisa berada di tengah-tengah jemaah yang sedang berdoa di gereja. Jadi kita tidak bisa embed dengan peziarah yang ada di dalam gereja. Kita harus mengambil gambarnya dari
balik dinding gereja, di balik-balik pintu gitu. Jadi kita tidak bisa menyatu dengan peziarah-peziarah. Begitu juga ketika ada arakan-arakan malamnya, semua kamera fotografer tidak bisa menyatu dengan para peziarah yang ribuan masa jumlahnya ya. Di jalan kita harus keluar dari situ, kita harus mengambil dari pinggir jalan. Itu yang membuat perbedaan sih ketika sebelum diangkat jadi agenda nasional sama waktu itu belum ditetapkan sebagai agenda nasional. Makanya kalau saya lihat sepertinya Ferry tidak mengejar momen yang spektakuler. Jadi tidak ada dramatisasi yang berlebihan. Betul seperti itu? Betul. Tidak ada drama yang berteriak, justru yang muncul keheningan. Ya, itu keheningan itu yang membawa saya ke sana lagi. Karena waktu 2010, ketika fotografer itu bisa bersatu dengan para peziarah di jalan-jalan, saya merasakan kehikmatan. Ribuan orang, kebayang nggak di jalan nih, ribuan orang di jalan, hanya membawa lilin dan berdoa sambil memuji-muji Bunda Maria. Gimana saya kalau nggak salah ya liriknya, Bunda Maria penuh salam Bunda Maria penuh rahmat, terpuji, kayak gitu ya, kayak gitu. Dan hanya itu yang saya dengar sama langkah kaki orang. Jadi selain itu tidak yang bicara senyap gitu. Dan itu bagi saya itu sangat spiritual thing gitu loh. Saya berjalan di kepung doa-doa itu kan. Jadi apa ya? Itu yang saya tangkap pertama, hikmat. Ini hikmat banget nih gitu. Hikmat orang. Kalau kita lihat foto-foto yang kita pamerkan, tidak ada pun satu jemaah di jalan ribuan orang yang megang handphone. Semua megang lilin dan semua tepakur gitu loh. Dan itu yang membuat saya ingin kesana lagi, ingin mendokumentasikannya itu. Jadi seolah dari refleksi Ferry tidak terlalu agresif karena dia takut maknanya pecah. Betul. Beberapa foto yang juga dilampirkan oleh Ferry seperti doanya tertangkap di tengah jalan. Dan ini menarik karena di era sekarang fotografer cenderung lapar perhatian. Komentar Ferry, semua ingin viral. Betul. Ya saya ingin sebisa mungkin tidak mendistrak para yang beribadah. Saya ingin mengambil dalam diam-diam gitu sehingga kekhusyuan mereka tetap tertangkap. Gitu. Jadi justru Ferry menarik diri selangkah. Seolah berkata yang penting bukan Ferry, yang penting adalah mereka. Ritualnya ya. Lanjutkan. Apa yang terjadi di depan Ferry, di depan mata Ferry ketika mengambil foto itu? Nah, jadi gini ya. Jadi ada beberapa adegan ya, karena ritualnya itu sepanjang 3 hari suci, tiga hari suci ya. Itu sebenarnya dimulai. Agung, ya kan? Sebenarnya dimulai dari Minggu Palma. Oh, okay. Malah untuk orang-orang Flores Timur itu jauh sebelum seminggu 2 minggu sebelum mendekati Paskah, mereka sudah bikin misa-misa di gereja-gereja kecil tuh istilahnya stasi gitu ya, stasi atau kapela-kapela ya, kapela kecil. Kapel, betul. Dipimpin roh mereka bikin misa-misa yang ini khasnya. Kenapa saya tertarik lagi selain spiritual tadi yang kesenyapan gitu. Mereka menggunakan pakaian adat, ibu-ibu, bapak-bapak menggunakan kain tenun ikat gitu ya. Jadi dari foto itu kita bisa lihat ternyata yang terlibatnya bukan cuma orang Flores Timur, dari coraknya orang Momere ada, terus saya lihat loh malah ada orang Ruteng karena corak baju, corak kainnya kain ikat. Karena tenun ikat Ruteng tuh rada beda karena mendekati Bugis gitu ya. Seperti kayak orang Bugis jadi warna-warni segala macam dan dia motifnya khas. Dari foto itu kan kita bisa ngelihat bisa bicara tentang demografi bahwa yang terlibat di sini bukan cuma orang Flores Timur, juga ada orang dari Momere, orang Momere tuh khasnya hitam-hitam ya kan. Terus Ruteng tuh warna-warni terus dengan corak bajik, dan orang Adonara yang bergaris-garis, dan orang Likotuden yang ada gambar ada kemerah-merahan seperti itu. Jadi dari jauh hari mereka sudah merayakan itu gitu loh, sampai mendekati sampai Minggu Palma. Minggu Palma tuh biasanya mulai start keramaian Paskah. Sampai kemudian hari Seninnya mereka sibuk di desa masing-masing untuk menyambut Paskah. Jadi kalau di Larantuka setiap kan arak-arakan itu kan melewati beberapa desa kan. Ya. Nah, setiap desa mempersiapkan diri untuk dilalui arak-arakan itu. Mereka membuat pagar
pagar tikam turo itu, yang nanti pagar itu menjadi rute untuk para peziarah mengelilingi kota. Dan di sepanjang pagar bambu itu juga, dan tiangnya tiang apa turo ya kan. Dengan itu nanti lilin-lilin diikat di situ, dipasang. Jadi sepanjang jalan tuh terang benderang dengan lilin. Nah itu yang menariknya, saya bilang ya tidak bisa saya temuin di tempat-tempat lain gitu, yang sehikmat itu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan estetikanya, Ferry bukan tidak berani, tapi Ferry membatasi diri dalam pendekatannya, begitu ya? Ya benar, karena kita menghormati juga orang beribadah, tidak ingin keberadaan kita malah mendistrak mereka. Gitu. Jadi ada masalah ruang aman untuk Ferry pun dan untuk subjeknya. Ya. Oke, baik. Oke. Nah ini pertanyaan yang menarik diskusi kita. Bagaimana sebenarnya memotret iman orang. Ini mari kita masuk ke wilayah yang agak sedikit diskusi ya. Memotret ritual keagamaan selalu problematis. Karena yang difoto kan bukan objek mati. Ini iman orang. Ini luka, harapan, dan penebusan. Jadi pertanyaannya sederhana. Apakah fotografer punya hak mengambil momen itu? Ini kegiatan publik, berada di ruang publik. Ya makanya kemudian mungkin panitia ngebatasin ketika di dalam area gereja kita tidak diberi akses, tapi memotret dari jendela. Karena mungkin juga keberadaan fotografer di dalam ruang gereja itu akan mendistrak mereka gitu. Jadi itu yang perbedaan yang dulu dengan sekarang seperti itu. Jadi lebih diatur agar lebih hikmat ibadahnya tanpa diganggu sama gerakan lalu lalang para artis visual gitu. Jadi secara pertanyaan moral ya izin itu menjadi sesuatu yang ada pada kita sebagai fotografer. Sensor juga ada di kita, begitu kan? Iya betul. Ya seperti itu. Jadi ada sensor itu banyak hal ya. Di kamera kita juga menjadi, kalau kamera kita tidak punya spesifikasi pro yang punya keterbatasan juga jadi sensor sendiri gitu ya. Sensor sendiri untuk mengambil adegan yang misalnya adegan yang gelap-gelap itu. Kalau kamera yang nggak pro itu akan babak belur. Kira-kira begitu. Ya, jadi gitu. Jadi menurut saya ketika kita motret orang beribadah, sensornya dan filternya tuh di kita sendiri. Dan ini memang karakternya Ferry ya, dia tidak terlalu invasif, ya, tidak mau terlalu dekat, tapi juga tidak mau terlalu jauh, tapi juga tetap menggunakan kamera. Bagaimana? Ya, apalagi melibatkan banyak orang. Kalau kita menggunakan misalnya ribuan orang, kita ingin mendapat suasana pack gitu ya, penuh, sangat mustahil kalau saya menggunakan lensa lebar. Karena kalau lensa lebar kita sangat dekat dengan subjek, sehingga ketika dengan subjek yang tertangkap hanya beberapa orang. Tapi ketika kita mundur dikit menggunakan lensa agatele, lebih banyak orang terlihat gitu. Ketika kita mundur malah lebih banyak yang bisa kita lihat dibanding kita bersatu dengan jamaah gitu. Kadang-kadang kita perlu yang adegan yang dekat, yang ketika mereka berdoa terlihat intim banget dengan Tuhan, atau kadang-kadang kita melihat suasana orang, keramaian orang yang khusyuk berbarengan gitu loh. Jadi kadang-kadang dan foto-foto yang saya sajikan kemarin tuh sebenarnya hanya 1-2 aja yang intim. Yang lainnya tuh lebih banyak suasana yang lebih banyak masalah. Ya, makanya menarik dalam beberapa frame subjek tidak terlihat kamera. Mereka tenggelam dalam ritual. Ini penting jadi tidak terganggu. Karena itu Ferry tidak mengganggu proses. Dia seperti bayangan. Ada yang tidak terasa tapi hadir. Namun pertanyaannya belum selesai. Apakah invisibility cukup untuk membenarkan kehadiran? Atau justru kita memang harus hadir? Ini tergantung dari adegannya. Kalau kayak saya lihat kayak yang sangat personal gitu ya. Dan saya akan menjaga jarak, tapi kalau dia lebih umum, saya akan lebih mendekat gitu. Jadi kadang-kadang malah yang personal tuh ketika didekati, emosinya tuh lebih dapat fotonya. Jadi karena ketika kita dekat kita bisa merasakan emosi yang seperti raut wajah, gestur itu
Nah ini yang bedanya foto saya dengan foto yang pertama. Ketika yang foto pertama, ketika tadi dibatasi, saya begitu dekat dengan subjeknya, sehingga foto-foto saya itu lebih dramatis karena lebih bisa merasakan emosi yang kita foto karena dekat. Begitu yang sekarang dibatasi, seperti kayak lepas emosinya. Oke, itu memang tapi lihat dari karya-karyanya Bung Ferry, komposisinya kuat. Itu satu hal yang harus diakui. Moodnya juga ada. Nah ini dia yang mesti kita tanyakan. Bagaimana sebetulnya kita mengangkat soal penderitaan? Kenapa perlukah penderitaan itu dilihat cantik dari gambar Ferry? Jadi untuk mendapat, karena keuntungannya gini, karena saya pernah ke sana, jadi saya tahu titik mana yang kira-kira bisa menguatkan pesan saya untuk difoto. Pertama, kedua, dan dengan bermodal itu, saya tinggal mencari action yang paling tepat di lokasi yang menurut saya ini bagus, cocok untuk adegan ini gitu. Jadi modalnya itu aja, pengetahuan sebelumnya, riset lah, riset. Jadi riset karena sudah sering berkunjung, Sudah jadi sering. sudah tahu. Gitu. Saya jadi berapa kali ke sana, tapi yang saya bikin dokumentasi lengkapnya yang pertama dan yang tahun 2023 kemarin. Yang selebihnya tuh hanya sekedarnya aja gitu. Jadi saya mengenal betul titik-titik kira-kira dapat gambar bagus di mana. Malah ketika arak-arakan patung Tuan Ma itu ketika di hari Jumat Agungnya tidak akan dapat gambar sebagus saya yang saya pamerin tuh. Malah itu hari Sabtunya. Kenapa? Kalau hari Jumat kan siang dia, patungnya diarak dan matahari itu tegak lurus. Iya, terik sekali. Terik sekali. Itu kurang bagus secara warna dan segala macamnya ya. Tapi ketika Sabtu, ketika patungnya dikembalikan ke gereja awalnya, dia dari barat ke arah timur. Mataharinya persis. Itu jadi yang membuat menghadap matahari. Sehingga gambarnya terang benderang gitu. Jadi ketika difoto ini kapan? Ini sebenarnya ketika Sabtunya gitu. Kata setelah Jumat Agung kan diarah ke katedral, Sabtu paginya dikembalikan. Nah, dan satu lagi ketika Jumat itu spot fotonya itu terbatas, malah kita ngelihat dari posisi bawah, ngelihat rombongan dari agak naik turun ke bawah. Jadi nggak maksimal, tapi ketika hari Sabtunya dibalik, dia dari bawah agak ke atas sehingga masa di belakangnya itu lebih terlihat gitu. Jadi karena sering ke situ, jadi saya tahu kayaknya kalau motret ini nanti hari Sabtu aja, toh orangnya sama banyak kok gitu. Nah kemudian Ferry membuatnya menjadi pameran, makanya pertanyaannya berlanjut. Kira-kira apakah ada feel atau apakah ada suasana yang bisa dibawakan kembali dari sedemikian proses kompleksnya terus masuk ke ruang ber-AC yang kemudian Ferry tampilkan untuk audiens yang lain? Ya memang karena kalau kita syuting di sana ya, pertama kita harus punya kesiapan fisik ya. Pertama panas minta ampun. Kedua acaranya tidak putus-putus dari hari ke hari gitu. Dan luar biasa perlu stamina. Dan yang ada kalau kita lihat pameran saya itu sengaja yang saya pilih semua adegannya massal melibatkan banyak orang. Ya saya ingin menghadirkan di ruang sempit itu suasana yang megah, suasana yang kolosal. Betapa ini adalah salah satu ritual yang menurut saya paling wonderful di Indonesia yang saya tangkap gitu. Jadi dengan ruang kecil ber-AC tapi terlihat kan suasananya ribuan orang supaya itu orang bisa terpengaruh bahwa kita punya kekayaan khasana budaya dan ritual sekaligus gitu loh di pelosok-pelosok Indonesia gitu. Tapi tidak jadi terjebak dalam komoditas budaya ya. Menurut Ferry bagaimana ketika? Ya sebenarnya yang saya foto kebanyakan bukan liturgi. Dalam Katolik kan ada liturgi dan devosi. Yang saya foto tuh kebanyakan adalah devosinya malah. Devosi itu ada istiadat setempat yang diterima secara Katolik kan. Tapi ketika orang ngelihat foto itu pasti orang ngelihat Katoliknya, bukan tradisi lama holotnya gitu. Walaupun semuanya itu berbasis pada tradisi lama holot. Sebenarnya arak-arakan di laut itu yang besar sekali, ribuan kapal banyak ya, semua mengiringi patung. Dan itu Ferry pakai drone. Ada yang pakai drone, ada yang pakai kamera. Oke. Jadi tradisi arak-arakan di laut itu kan tradisi bahari yang ada di semua Indonesia sebenarnya.
waktu saya ke Tidore di Ternate itu ulang tahun kota Tidore, mereka mengelilingi pulau dengan ribuan kapal gitu. Dan Banyuwangi juga Banyuwangi membuat- gitu. iya. Dan juga ketika di Bintuni, saya lihat rombongan jemaah haji diantar diantar untuk ke kapal ke Bintuni kan, dari desa-desa terkecil, dari Arandai, dari tempat lain tuh mereka muncul rombongan perahu ngantar jemaah haji. Dan itu pun yang terjadi di Lamaholot. Iringan-iringan itu sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh umat Katolik, tapi juga Itu tradisi kelautan. Lamaholot ya. itu Iya, tradisi iya. orang-orang Kalau- pantai, orang-orang iya, pulau ya. pantai, Jadi ada waktu sebenarnya tradisi itu terus berlangsung di kalangan umat Islam waktu itu ngantar haji juga. Iya, iya, Dari iya. Solor, dari Adonara, dari Lembata nganter gitu kan sampai ke Larantuka untuk terbang. tapi masalahnya bulan haji kan tanggalnya mengikuti bulan hijrah. Jadi tidak ada dengan bulan Masehi itu berlainan. Nah, suatu saat tahun 80-an kalau dia baca cerita orang-orang ya. Tahun 80-an jemaah haji diantar juga dengan ribuan kapal gitu. Musimnya tidak teduh. Oh, ombak besar. Ombak besar dan banyak korban. Sejak itu tidak dilakukan lagi. Tapi umat Katolik yang melakukan di April tuh lumayan teduh kan. Teduh ya. Ya, jadi tetap berlangsung. Ada nggak kejadian di mana pada saat yang sama itu karena kan jemaah haji itu kan bulannya ya, bersamaan ketemu dengan acara Paskah. Seharusnya ada sih, tapi saya tidak menggali lebih jauh. Tapi kalau saya tanya logikanya sih ada, Lebaran ketemu Natal kan ada ya, itu juga pasti ada. Tapi entah memori kolektif orang-orang daerah itu tradisi Lamaholot. Dan juga mereka kan menyanyi keliling kota gitu kan, memuji-muji Bunda Maria dengan nyanyian gitu kan, ada lagu-lagu daerah dan ada lagu-lagu nasional. Sebenarnya ketika saya datang ke tradisi Lamaholot juga, ketika panen mereka gitu, mereka mau panen besok, semalaman mereka nyanyi. Dan ketika saya datang waktu itu kan orang-orang Lamaholot adatnya itu sudah tua ya, sudah tua. Tapi saya lihat orang-orang tua itu kuat begadang semalaman nyanyi. Dan itu yang terjadi dengan Semana Santa sebenarnya. Tradisinya berjalan, tapi sudah diganti dengan nilai-nilai Katolik. Dan yang kita lihat tuh bukan tradisinya, malah yang kita ngeliat tuh kayak ritual Katoliknya. Saya ingat, jadi juga sama ketika kita pergi ke Asmat, itu juga disambut dengan perahu yang banyak juga, hampir jadi sama juga sebetulnya. Tradisi sungai Tradisi itu. sungai sama juga, mereka keluar dan mendayung bersama-sama. Baik, ini mungkin kembali ke pertanyaan awal. Lalu siapa itu Ferry Latif? Fotografer kah? Seniman kah? Ya. Atau editor menurut Ferry? Ya, saya sekarang dulu saya belajar fotografi dengan Bang Pori nih. Workshop saya di Gute dan Antara ya, tentang potret Bang Pori, salah satu guru saya dari beberapa guru saya. Dan kemudian berkembang setelah dari foto kemudian mempelajari hal lain, switch ke video, dan sekarang berjalan beriringan foto dan video. Terus juga mulai lihat-lihat segala macam gitu. Jadi editor juga dan mulai nulis, karena kadang-kadang ketika kita motret foto itu terbatas. Jadi saya mulai verbal, mulai menulis untuk menjelaskan foto saya apa gitu. Jadi kadang-kadang foto tuh tidak 1000 kata juga, kadang-kadang perlu kata-kata lain gitu. Mulai menulis, jadi mulai nulis, mulai jadi editor, dan sekarang mulai kurator juga, mulai jadi bikin skrip video, bikin mendirect video segala macam. Jadi mulai sekarang kayaknya lebih ke produk visual saya. Oke. Lebih apapun itu, video, foto. Kalau mungkin suatu saat saya kembali karena saya arsitektur, kembali ke sketsa lagi gitu. Jadi kalau mendengar penjelasan Ferry, dia mempunyai complete set of understanding sebagai human being, seniman, fotografer, terus kemudian seorang yang memahami keadaan. Jadi ini lebih bukan hanya sekedar estetika, ini juga bagaimana Ferry menginterpretasikan imannya dia. Nah, saya lihat justru banyak sekali karya-karyanya yang membingkai pertanyaan bagaimana seniman itu bisa keluar dari cara-cara lama melihat penderitaan, dan sehingga kita bisa mendapatkan semacam sebuah insight, mendapatkan sebuah pemahaman, karena yang pergi ke lapangan Ferry memotret, menginterpretasi, dan kita kemudian mendapatkan semacam sebuah perjalanan spiritual. Itu yang saya lihat
Jadi sebetulnya menurut Ferry, Anda masih percaya sama kamera? Kamera adalah media untuk menyampaikan emosi saya, menyampaikan pandangan-pandangan saya. Jadi kamera ini tools untuk menyatakan identitas saya. Baik, kira-kira itu dari King Polri. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih kepada Bung Ferry yang sudah mau membagikan waktunya, meluangkan waktunya menceritakan proses kreatifnya di King Polri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Bang Pori. Thank you. Thank you. Terima kasih. King Polri.